Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila. Di sini saya akan menjelaskan basic of operasi sistem atau cara kerja sistem operasi atau dasar sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Sistem operasi sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras. Jadi, sistem operasi adalah sebuah program yang mengantarkan pengguna komputer ke perangkat keras, seperti ke hardware atau ke software. Sistem komputer modern yang serbaguna biasanya terdiri dari satu atau lebih CPU dan juga terdiri dari sejumlah pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Jadi, sistem komputer modern saat ini memiliki lebih dari satu CPU dan juga memiliki sejumlah perangkat pengontrol yang terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Di sini saya sudah menjelaskan sistem komputer modern. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh pengontrol perangkat nomor yang terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Pertama, satu, setiap pengontrol perangkat bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Maksudnya di sini, dilihat di sini ya contohnya. Contohnya di sini ada DIX tersambung ke DIX controller. Dan bukan itu saja. Di sini juga ada mouse, keyboard, printer. Ketiga kontrol tersebut menghubung ke USB control. Lalu ada monitor yang terhubung ke video adapter. Dan ketiga controller ini disambungkan melalui bus umum. Yang dinamakan bus umum itu ini, garis ini. Nah, langsung disambungkan ke CPU. Lalu dari CPU melalui bus umum langsung dihubungkan ke memori. Lalu CPU dan pengontrol perangkat dapat dijalankan secara bersamaan bersaing untuk mendapatkan siklus memori. Jadi di sini maksudnya memori bersama dihubungkan dari 3 kontrol dan CPU, di mana memori bersama dibagi ke CPU, ke DIX controller, ke USB controller, dan ke video adapter. Ketiga, untuk memastikan akses yang teratur ke memori bersama, disediakan pengontrol memori yang fungsinya untuk menyinkronkan akses ke memori. Apa maksud dari ini? Yaitu yang ini, disk controller, USB controller, video adapter yang disambungkan ke memori bersama. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke. Untuk memastikan akses yang teratur ke memori bersama, disediakan pengontrol memori yang fungsinya untuk menyinkronkan akses ke memori.
Sebelumnya saya udah menjelaskan. Jadi ketiga kontrol ini disambungkan bersama ke memori. Nah, dari memori bersama ini nanti sumber dayanya dibagi menjadi 3 ini, ke kontrol, ke disk kontrol, ke USB kontrol, ke video adaptor. Namanya juga memori bersama. Jadi apa ya, kayak disambungkan ketiga-tiganya gitu loh, ambilnya dari memori ya, seperti itu. Oke, lanjut. Beberapa istilah penting. Program bootstrap, program awal yang berjalan saat komputer dinyalakan atau diboot ulang, disimpan di RAM. Jadi komputer yang pertama dinyalakan atau diboot ulang itu disimpan ke RAM. Lalu program bootstrap harus mencari dan memuat ke dalam memori kernel operasi sistem. 2. Gangguan. Terjadinya suatu peristiwa biasanya ditandai dengan interupsi dari perangkat keras atau perangkat lunak. Contohnya hang, seperti itu. 2. Perangkat keras dapat memicu interupsi kapan saja dengan mengirimkan sinyal ke CPU, biasanya melalui bus system, seperti contohnya ya konsleting, overhead, dan lain-lainnya. Biasanya langsung mengirimkan sinyal ke CPU bahwa ada gangguan, misalnya di motherboard dan lain sebagainya. Ketiga, sistem CAL atau monitor CAL. Perangkat lunak dapat memicu interupsi dengan menjalankan operasi khusus yang disebut panggilan sistem. Jadi, jika perangkat lunak mengalami gangguan, misalnya seperti hang, maka melakukan ke panggilan sistem. Oke, slide berikutnya. Berikutnya apa yang terjadi jika CPU terganggu. Ketika CPU terganggu, ia menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan akan segera mentransfer eksklusi ke lokasi tetap. Jadi, ketika CPU terganggu, menghentikan semua pekerjaan. Misalnya, kita membuka Word, Photoshop, dan lain-lain. Itu akan otomatis mati sendiri dan akan ditransfer ke lokasi tetap. Lokasi tetap biasanya berisi alamat awal tempat rutinitas layanan dari gangguan itu berada. Jadi misalnya kita menjalankan Word, misalnya ya CPU-nya itu terganggu dan menghentikan Word itu tadi, maka otomatis akan menyimpan
biasanya kita menyimpan word itu. Jadi gini ya, secara simpelnya, jika CPU itu terganggu, kita kan sedang menjalankan Word. Nah, di Word itu kita mengetik, kayak membuat file, mengerjakan tugas, dan tiba-tiba CPU-nya terganggu. Nah, itu filenya akan disimpan di penyimpanan di mana kita biasanya menyimpan. Nah, seperti itulah. Layanan untuk menghentikan gangguan akan secara rutin dijalankan. Layanan gangguan ini selalu dijalankan supaya jika ada gangguan cepat mengirimkan sinyal dan dieksekusi. Nah, ketika gangguannya selesai, CPU akan melanjutkan secara otomatis. Misal terjadi gangguan pada CPU komputer, akan shutdown secara otomatis. Nah, saat kita menyalakan aktivitas-aktivitas sebelumnya yang kita lakukan, akan muncul secara otomatis. Jadi kayak seumpama kita buka Word, nah itu secara otomatis akan muncul kembali. Nah, seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mungkin dari bahasa saya atau cara bicara saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apa yang saya terangkan belum memenuhi syarat, karena saya melakukannya dengan translate dan pemahaman saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.